Di tengah kesibukan mengikuti ujian akhir semester pertama gue tiba-tiba kepikiran sama salah satu klip dari YouTube-nya Bang Ferry Irwandi mengenai bahagia. Dalam cuplikan tersebut, Bang Ferry menuturkan bahwa secara saintifik, bahagia adalah ilusi yang dibuat otak manusia tanpa dasar yang jelas. Kita bakal bahas soal ini lebih lanjut, so stay tune on Let's Talk. Sebelum tahu soal stoikisme dan apa yang dianut oleh seorang stoik dalam menjalani hidup, gua udah menyadari bahwa hidup itu kasus besarnya adalah masalah. Seorang optimis pun tidak bisa mengelak bahwa rasa bahagia dan puas hanya datang setelah masalah yang kita hadapi terselesaikan. Akan tetapi, apakah bahagia itu benar-benar ada? Ada dimanapun, Pak. Kebahagiaan itu hanya rekayasa neurologis yang dibuat oleh manusia tanpa ada dasar yang jelas. Menurut Bang Ferry Irwandi dalam videonya, kebahagiaan itu hanyalah rekayasa neurologis yang dibuat oleh manusia tanpa ada dasar yang jelas. Dan gua pun meluncur ke berbagai sumber di internet mengenai topik ini dan kayaknya menemukan dasar statementnya Bang Ferry di sebuah situs bernama theconversation.com. Di situs tersebut disebutkan bahwa kebahagiaan adalah rekaan manusia, gagasan abstrak yang tidak nyata adanya dalam pengalaman hidup manusia yang sebenarnya. Tapi, dari sumber-sumber lain ada yang menyebutkan bahwa kebahagiaan itu ada dalam sirkuit otak. Tapi tentu saja, gue nggak mau bahas soal saintifiknya. Gue mau bahas lewat pandangan pribadi gue setelah nonton videonya Bang Ferry Irwandi tadi. Jujur aja, setelah nonton, gue merasa bahwa fakta saintifik itu mungkin ada benarnya. Karena setelah gue pikir-pikir, rasa senang itu bukan perasaan yang solid. Atau gampangnya, kata senang itu adalah perasaan dan bawaan dari emosi-emosi lain seperti lega, puas, bahkan ada orang bahagia tapi nangis. Aneh kan? Terus gue rundingin lah sama salah satu temen gue mengenai kebenaran statement ini ketika kita telaah langsung dari sisi emosional. Dengan menentang argumen yang gue bawa, temen gue menyatakan bahwa kalau gitu, semua perasaan itu adalah emosi bawaan. Nggak ada yang berdiri sendiri. Contohnya, ketika lo merasa kehilangan, lu sedih, tapi lu juga ngerasain takut nggak bisa ketemu orang itu lagi. Nah, pada kesimpulannya adalah bahwa emosi itu saling menginisiasi satu sama lain. Lalu, setelah itu semua, apakah bahagia itu ada? Jawabannya ada. Bahagia itu ada. Terlepas dari penelitian saintifik mengenai rasa bahagia dan sedih, bahagia itu jelas ada. Di mana letaknya? Letak bahagia ada setelah sebuah masalah selesai. Mengutip dari video yang sama, Bang Ferry menuturkan bahwa hidup itu adalah sekumpulan masalah yang diselingi kebahagiaan. Dan itu benar, seperti yang gue bilang di opening tadi. Lagian dari awal kita nggak ada statement yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu ada atau enggak. Itu hanya pembahasan saintifiknya. Tapi dari awal juga kita lagi bahas soal apa itu bahagia. Bahkan videonya Bang Ferry membahas mengenai kenapa bahagia itu tidak bertahan lama, bukan soal bahagia itu ada atau tidak. Lalu, bahagia itu apa? Itu pertanyaan yang tentunya nggak bisa gue jawab. Semua orang punya preferensi berbeda mengenai kebahagiaan. Kalau lu mengartikan bahwa kebahagiaan adalah sensasi meluap-luap yang lu rasakan setelah berhasil meraih sesuatu atau terlepas dari suatu masalah, maka bahagia itu adalah objek capaian dan bukan bagian natural dari kemanusiaan itu sendiri. Maka dalam mencapai kebahagiaan lu, bisa saja dalam perjalanannya lu harus mengorbankan kebahagiaan orang lain. Tapi, kalau lu memaknai kebahagiaan dalam sebuah frasa dua kata yaitu tidak sedih, maka lu bisa berbahagia terus-menerus. Walau subjeknya adalah sebuah reaksi positif yaitu bahagia, bahagia bisa menjadi objek yang bersifat destruktif. Ketika lu menggantungkan definisi kebahagiaan lu di orang lain, atau bahasa Gen Z-nya people pleaser, maka lu tidak punya hasrat pribadi. Bahkan, gue menilai lu sebagai orang yang gak punya pendirian. Bagi gue, orang yang menggantungkan rasa senangnya di orang lain bukanlah manusia. Kata-kata aku bahagia kalau orang lain bahagia adalah bentuk kalimat naif yang sering diungkapkan oleh people pleaser. Bahkan, pada kenyataannya, people pleaser yang terlihat tidak egois merupakan bentuk keegoisan. Kenapa?
Karena people pleaser cenderung ingin memilihkan rasa bahagia apa yang orang lain harus rasakan. Padahal kan preferensi bahagia itu milik pribadi, dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Maka pusatkanlah kebahagiaan itu pada diri lo sendiri. Apa susahnya punya prinsip ingin membuat orang lain senang tanpa harus mengorbankan hasrat pribadi lo sendiri? Lagi pula, pada akhirnya kita akan selalu jadi orang jahat di kisah orang lain. Menjadi people pleaser nggak menjadikan lo protagonis permanen dari dunia. Karena kebahagiaan orang lain nggak bisa lo kontrol, kenapa nggak lo berusaha membangun rasa bahagia dalam diri lo? Lo bisa bahagia tanpa harus selalu mengutamakan orang lain. Dan satu lagi, jadi orang jangan gak enakan. Karena rasa nggak enakan itu dasarnya bohong. Apa susahnya tinggal bilang enggak, daripada kebohongan lu memicu kebahagiaan semu yang suatu saat bakal hancur sehancur-hancurnya karena tahu lu berbohong demi kebahagiaan dia. Lebih baik lu memberikan kesempatan pada orang yang dengan tulus ingin memberikan rasa bahagia itu ke orang tadi. Jangan rebut kesempatan bahagia milik orang lain hanya karena lu terpenuhi rasa bahagianya karena kehadiran seseorang. Itu egois malahan. Berbohong demi kebahagiaan orang lain itu tidak baik. Jangan karena judul besarnya adalah kebahagiaan, maka lu menghalalkan segala cara demi terwujudnya kebahagiaan itu sendiri. Seperti biasa, kalau lu nggak suka, maka lu berhak mengkritik, dan kalau lu suka, maka sebuah like atau seenggaknya share dan subscribe sangat diapresiasi. Hit hard, hit often.